dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang, saya sendiri, Tastina, dan rekan saya, Siti Aminah. Untuk menyempatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan materi dari kelompok 11, yaitu fenomena entertainisasi dakwah di media massa. Media massa terdiri dari 2 kata, yaitu media dan massa. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara, sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass, yang berarti kelompok atau kumpulan. Pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya dengan orang lain satu sama lain. Macam-macam media massa cetak. Media massa cetak adalah media massa yang terdiri dari lembaran kertas yang tertulis dengan sejumlah kata, kalimat, gambar, dan wacana yang ditata rapi serta berisikan berbagai macam informasi mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, hiburan, dan bisnis. Yang kedua, media massa elektronik adalah media massa aplikasinya mempergunakan peralatan elektronik, baik bersifat audio maupun audio visual. Dakwah di media massa. Pada tataran kegiatan dakwah mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampai pesan atau dai, informasi yang disampaikan atau madda, dan penerima pesan mad'u. Aspek ada juga yang dimaksud dengan wasilah dakwah atau sering disebut sebagai media dakwah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'unya atau penerima pesan. Adapun macam-macam wasilah atau media dakwah, yaitu berupa lisan, tulisan, audiovisual, dan menggunakan akhlak perbuatan. Wasilah lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah. Wasilah tulisan adalah media dakwah yang berupa buku, majalah, surat kabar. Wasilah dakwah lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur. Yang keempat itu dakwah audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran, penglihatan, dan kedua-duanya seperti televisi. Wasilah dakwah berupa akhlak adalah media dakwah yang melalui perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh mad'u. Konstruksi media massa dan efek media massa. Konstruksi sosial media dilihat sejauh mana media memuat tayangan dan pemberitaan keagamaan yang diakses melalui publik sehingga implikasinya akan mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara umum dalam kehidupan sosial keagamaan. Salah satunya melalui pemberitaan media. Menurut Ensilot, Kosiki, dan Sondanpan dalam Karet dan Gurevitz mengemukakan bahwa sebuah media dapat memberi efek yang besar atau kecil terhadap penerimanya tergantung dari faktor yang mendorong dalam menggunakan media. Faktor pendorongnya diantaranya yaitu kepuasan, selektivitas, perhatian, citra media, strategi, proses penerimaan informasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya itu Siti Aminah. Tantangan dakwah antar budaya di media massa. Banyak media massa mainstream yang sekuler dan anti-Islam. Masih minimnya dukungan pemerintah, masih kurangnya tenaga ahli media massa muslim, persaingan industri media massa.
Peluang dakwah generasi milenial di era digital. Setelah Perang Dunia Kedua, kelompok demografis dibedakan menjadi 4 generasi, yaitu generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Masing-masing generasi memiliki ciri dan karakternya. 1. Generasi baby boomer, generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua atau saat ini berusia 56 hingga 70 tahun. 2. Generasi X, generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 atau saat ini berusia 40 hingga 55 tahun. 3. Generasi milenial, generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai 2000 yang saat ini berusia 20 hingga 39. 4. Generasi Z, generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini. Pendapatan lain menyebutkan bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 2000 sampai 2010 dan setelahnya disebut generasi Alpha. Sekian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Sudah ya kelompok 11 ya. Iya, Pak. Ketua Rombel ada ya, sudah masuk ya Ketua Rombel. Mana Ketua Rombel? Hadir, Pak. Screenshot sekarang ya, Ervina. Iya, Pak. Dan sebentar kirim di nomor saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Penyajian sepertinya bukan resensi jurnal ya, tapi makalah. Kedengarannya tadi masih bersifat seperti makalah penyampaiannya. Jadi perlu saya meluruskannya untuk kelompok 11, termasuk juga kelompok 12 dan 13. Mohon perhatikan apa yang saya sampaikan, bahwa makalah dan resensi jurnal itu berbeda deh ya. Kalau makalah itu dia formatnya semacam menyusun karya tulis. Nah, itu kalau makalah menyusun karya tulis. Kalau resensi jurnal tidak menyusun karya tulis, tapi justru kita menilai hasil penelitian orang. Jadi mestinya kelompok 11 itu mencari jurnal ilmiah di internet, 3 jurnal. Begitu juga kelompok 12 dan 13 nanti, mohon cari 3 jurnal. Bukan membuat makalah, 3 jurnal. Nah, 3 jurnal itu kemudian dikomentari, diargumentasi. Jadi bukan seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 11, itu masih bersifat makalah itu. Kalau begitu modelnya deh ya. Saya hanya memberikan masukan ya, dan meluruskan, sekaligus meluruskan. Mestinya kelompok 11 ini memaparkan memaparkan hasil resensi jurnal. Jadi ada 3 jurnal yang perlu diresensi terkait dengan judul fenomena entertainisasi dakwah. Kemudian masukan berikutnya untuk kelompok 11. Saya pikir sangat bagus ya, sangat bagus isi makalah dari kelompok 11. Sudah menjelaskan tentang media massa. Tapi kekurangannya, mohon maaf saya mengkritik kekurangan dari presentasi makalah kelompok 11 ini belum secara sempurna membahas apa yang dimaksud entertainisasi dakwah. Ya. Saya dengar dari awal sampai akhir ini belum sama sekali menyinggung masalah entertainisasi dakwah. Apa yang dimaksud dengan dakwah yang dikomersialisasi, dakwah yang dikemas dalam bentuk hiburan.
Dan bagaimana itu yang dimaksud? Nah, itulah perlunya kenapa saya menggiring mahasiswa untuk meresensi jurnal, bukan membuat makalah. Karena resensi jurnal itu hakikatnya, substansinya adalah mengomentari hasil penelitian. Karena jurnal itu sebenarnya adalah hasil penelitian ya. Jurnal-jurnal yang ada di internet itu pada umumnya dan sebagian besar adalah hasil penelitian. Hasil penelitian mahasiswa lain yang pernah meneliti objek atau pokok pembahasan sesuai materi kita hari ini. Nah, begitu maksud saya deh ya. Jadi mohon dipahami. Begitu juga dengan kelompok 12 dan 13. Sekali lagi saya mengulangi, kelompok 12 dan 13 ini nanti ke depannya pertemuan berikut jangan buat makalah, tapi cari dulu 3 jurnal, lalu 3 jurnal itu dikomentari, dikritisi, diberikan argumen. Nah, apa-apa saja argumen yang perlu dikritisi, yang perlu dikomentari terkait jurnal tersebut, ada saya kirim di grup WhatsApp ya. Sekali lagi saya ingatkan kelompok 12-13, perhatikan cara membuat resensi jurnal ada di grup WhatsApp. Sebentar saya forward kembali ya. Cara menyusun resensi jurnal ada dalam file yang saya kirim ya. Nah itu. Saya kira itu saja sedikit masukan dan kritikan kepada kelompok 11. Mohon maaf, bukan saya tidak menghargai usaha adik-adik mahasiswa kelompok 11. Saya sangat mengapresiasi karena sudah menunjukkan usahanya untuk mengerjakan tugas. Saya hanya memberikan kritikannya untuk perbaikan. Semoga bisa dimaklumi apa yang saya sampaikan, bahwa semestinya yang kelompok 11 itu yang dibuat kelompok 11 itu adalah resensi jurnal, bukan makalah ya. Dan begitu seterusnya sampai kelompok 12 dan 13. Mudah-mudahan kelompok 12 dan 13 mendengarkan apa yang saya sampaikan supaya pertemuan berikutnya tidak lagi gagal paham ya. Baik, sedikit lagi saya memberikan materi, tidak banyak karena saya menjaga kondisi masih sangat lemas, mohon dimaklumi, terkait dengan entertainisasi dakwah. Nah, istilah entertainisasi dakwah ini sebenarnya diserap dari kata entertain, bahasa Inggris ya, hiburan. Bahasa Inggris hiburan, entertain. Nah, kemudian digabungkan dengan kata dakwah, maka bermakna sebagai dakwah yang dakwah yang dikemas dalam bentuk menghibur atau memberikan hiburan. Nah, mengapa penting kita membicarakan ini? Karena ini sangat erat terkait dengan mata kuliah kita, media dakwah kontemporer. Salah satu problem yang dihadapi para ulama, para dai, para penceramah saat ini adalah persoalan adalah komersialisasi ya. Jadi memang salah satu salah satu fungsi dari media massa itu adalah memberikan hiburan kepada halayak, memberikan hiburan kepada masyarakat. Selain juga memberikan informasi dan mengedukasi. Nah, di sini kemudian fungsi menghibur dari media massa ini pada kenyataannya kalau kita cermati di media massa ini, kebanyakan media juga mengambil manfaat dari situ. Mengapa saya katakan mengambil manfaat? Karena semua segmen informasi dikemas oleh media massa untuk tujuan menghibur, tapi di balik tujuan menghibur itu ada nuansa komersialisasi. Bagaimana kemudian media massa mendapat keuntungan di balik informasi itu? Istilahnya menjual lah. Bagaimana kemudian media massa menjual informasi itu supaya menarik
menarik di tengah masyarakat ya. Termasuk juga dengan segmen informasi keagamaan, dalam hal ini dakwah. Ada kecenderungan bahwa media massa mengentertainisasi dakwah tersebut, mengkonstruksi dakwah supaya bersifat menghibur ya, supaya masyarakat bisa tertarik. Salah satu contoh yang fenomenal adalah Ustaz Nur Maulana ya. Saya kira adik-adik mahasiswa pernah mendengar nama beliau, nama salah satu mubalik yang kondang di Trans 7 kalau saya tidak salah, yang selalu melontarkan istilah jamaah oh jamaah, jamaah oh jamaah, atau bisa dijumpai dalam program siaran Islam itu indah ya. Saya kira sudah berhenti kalau saya tidak salah tayangannya ini. Islam itu indah yang yang salah satu penceramanya adalah Ustaz Nur Maulana. Itu salah satu contoh ya bahwa bagaimana kemudian dakwah dikemas dalam bentuk hiburan. Media memanfaatkan salah satu metode dakwah Ustaz Nur Maulana untuk kemudian ditampilkan ke hadapan publik supaya publik tertarik. Namun kemudian yang menjadi problem adalah seolah-olah dakwah ini dimanfaatkan, ditunggangi oleh kepentingan kapitalis, ditunggangi oleh kepentingan komersialisasi media. Nah, itu problemnya ya. Nah, saya kira ini sekedar pemantik bagi mahasiswa supaya sedikit memahami tentang fenomena dakwah melalui media kontemporer. Salah satu problemnya adalah ini tadi, persoalan komersialisasi. Karena memang media massa tidak bisa dipungkiri bahwa fungsi media massa ini memang menghibur. Namun kemudian media massa ini mengartikulasikan hiburan ini dalam berbagai bentuk. Lalu kemudian mengambil keuntungan dari komersialisasi informasi tersebut. Baik, itu saja sedikit penyampaian dari saya. Mohon maaf karena napas saya masih terengah-engah, masih belum fit, masih sangat lemas pasca operasi kemarin di rumah sakit. Semoga adik-adik mahasiswa bisa memaklumi. Saya kurang bisa maksimal untuk menyampaikan materi ya. Karena saya hanya merasa mempunyai tanggung jawab melaksanakan kewajiban, maka saya dengan tenaga yang sangat terbatas ini berupaya untuk bertemu kembali di adik-adik mahasiswa di Zoom. Saya kira itu saja untuk hari ini dari saya. Mohon maaf sekiranya materi yang saya sampaikan tidak maksimal. Saya hanya berharap adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan berdiskusi di grup WhatsApp ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 11. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang berkesempatan hadir di Zoom hari ini. Tetap jaga semangat karena perkuliahan kita tidak lama lagi, bisa 2 pertemuan. Lalu kemudian kita melanjutkan ujian akhir semester. Baik, akhirul kalam. Fastabiqul khairat nun wal kalim ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.